Yeah. Came in 17. Damn. Ya, shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai, Pendeta Desa. Ya, di Makanan Rohani Sehat Channel YouTube ya. YouTube Makanan Rohani Sehat Channel. Ya, sebentar kita akan melihat cuplikan dari video penginjilan Pendeta Gilbert Lemoindong, dan setelah itu saya akan menyampaikan penjelasan firman Tuhan darinya, ya, supaya kita lebih mengerti, lebih jelas akan kebenaran firman Tuhan dan pekerjaan pelayanan penginjilan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan melalui hamba-hambanya. Selamat melihat video cuplikan ini dan mohon izin kepada Pendeta Gilbert Lemoindong untuk cuplikan video ini. Ya, mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak bilang tadi, siapa yang udah sembuh langsung aku tarik baju ke depan. Sudah sembuh total Pak, ini Pak sebelah kiri. Kau tutup yang sebelah kanan. Tutup betul ya? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit saya. Oleh bilur Yesus, saya sekarang bisa dengarkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lepaskan segala ikatanmu, lepaskan segala belenggumu. Buat komitmen sama Tuhan. Ikatan perzinahan, ikatan kutuk-kutuk, ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Api dari sorga, api dari sorga akan turun. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan. Saya percaya lepas dari kita pendeta atau kita bukan pendeta, tetapi yang pertama kita hidup karena Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yang pertama, dosa saya sudah diampuni, dan yang kedua, hidup saya berharga. Gereja harus memberitakan Injil. Gereja bukan menghakimi orang. Gereja bukan menyalahkan gereja lain. Gereja harus bergandengan. Karena orang tidak diberkati dengan kita menyerang gereja lain. Orang diberkati dengan kasih Kristus, Injil Kristus, salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan orang yang kita injili bukan hanya sekedar orang yang belum Kristen. Karena ada orang Kristen yang belum menerima Injil. Apa itu Injil? Berita baik. Kalau orang masih mabuk, artinya dia belum menerima berita baik. Kalau dia istri yang masih melawan suami, dia belum terima berita baik. Sama-sama bilang sama saya harus menginjil. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih ada kesempatan lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan mengurapi kami, mengurapi para penonton, memberitahu kepada kami hal-hal ilahi dan ajaib melalui Roh Kudus-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata amin, amin, amin. Ya, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton dimanapun berada, kita sudah berdoa dan kita akan berbincang ya. Kita akan mengulas atau kita mau memahami ya pelayanan-pelayanan penginjilan seperti yang dilakukan oleh hambanya ini, Pendeta Gilbert Lemoindong, dan begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam pelayanannya. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert ini, kita sebagai orang percaya perlu mendukung. Injil harus diberitakan, bahkan sampai ke ujung dunia, sampai semua orang mendengarkan Injil. Karena Injil itu kabar baik yang menyelamatkan, yaitu keselamatan kekal, selamat dari api neraka. Ya, ini yang paling penting. Nah, oleh sebab itu pekerjaan penginjilan ini saudara bukan pekerjaan manusia sebenarnya. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia. Yaitu Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya yang ia pilih dan dia utus. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang dia utus, itulah yang memberitakan firman Tuhan. Ini perlu juga dipahami. Jadi artinya memberitakan Injil itu sebagai pemberita Injil, sebagai orang yang memberitakan kebenaran,
kita perlu mendapat perkenanan Tuhan, yaitu kita perlu minta dari Tuhan untuk diutus, ya. Ini tidak menyangkut gelar-gelar kita ataupun seberapa banyak kita sudah membaca banyak buku-buku rohani atau membaca Alkitab berapa kali. Tidak. Ini adalah soal pilihan dan perkenanan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Nah, oleh sebab itu kita perlu meminta untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, siapa yang meminta pasti mendapatkannya. Ya, mendapatkan apa? Nah, ini yang perlu kita mulai bahas, ya. Mulai kita bagikan. Nah, saudara, kalau kita lihat di cerita Kisah Para Rasul, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka di atas muka bumi ini, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka memberitakan Injil, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan, ya, kuasa kepada mereka, ya. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, gitu, ya. Tuhan memberi mereka kuasa untuk memberitakan Injil, ya. Dan ketika pulang, murid-murid ini melapor bahwa mereka dengan sukacita melapor kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ya, setan-setan pun takluk demi namamu, dan lain sebagainya. Tentu mereka banyak membuat mujizat oleh kuasa Tuhan dan menyembuhkan. Karena sebelum pergi, Tuhan Yesus memberi mereka kuasa. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Jadi saudara, bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus, itu, ya, boleh bersyukur, bersukacita atas pemakaian Tuhan, tapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Tapi bersukacitalah karena mendapat perkenanan Tuhan dan nama tercatat di surga. Nah, dalam hal pemberitaan Injil atau penginjilan ini, kita jangan melupakan, ya, yang satu hal penting ini. Yang pertama yang mau saya bagikan, yaitu kita lihat di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 1, ya, ayat 8. Ya, perhatikan baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, dan Tuhan Yesus berpesan, tunggu dulu, kalau kalian mau pergi bersaksi atau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang kuberitahu kepadamu, tunggu dulu sampai Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu menerima kuasa itu supaya kamu menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, awalnya tuh di sini, saudara. Pekerjaan pemberitaan Injil, ya, itu awalnya dari firman Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita pun mengerti, kalau kita melihat seorang hamba Tuhan, ya, seorang penginjil, ya, yang menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, lalu ada kuasa-kuasa Tuhan, ya, ini ada ayatnya nanti, ada sesuatu yang ajaib, misalnya kesembuhan, setan-setan diusir, orang mengalami menerima Roh Kudus, ya, dijamah Roh Kudus. Itu bukan karena ada unsur-unsur kuasa-kuasa yang lain yang ikut dalam pemberitaan Injil itu. Oleh Roh Kudus melalui hamba Tuhan itu murni, itu kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena Tuhan Yesus tadi sudah berkata bahwa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, engkau menerima kuasa. Atau engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu. Nah, jadi kita perlu memperhatikan itu. Supaya kalau kita melihat yang seperti itu, kita tidak buru-buru mengatakan bahwa itu dari setan. Dan itu bukan dari Tuhan. Ini ada ayatnya. Tapi jikalau ada juga dari kita, dari orang-orang percaya yang meragukan itu, saudara boleh menguji. Saudara boleh menguji kuasa yang bekerja itu dengan saudara berdoa dan mengikatnya dalam nama Yesus. Ingat, saudara mendoakannya, mengujinya itu mengikat roh-roh yang bekerja itu dalam nama Yesus. Jika itu dari setan, maka akan berhenti. Maka akan bermanifestasi setannya.
Tapi kalau dari Tuhan itu akan terus berjalan. Tapi ingat, yang menguji juga harus sudah menerima kuasa. Harus sudah, ya, Roh Kudus turun atasnya. Atau dengan kata lain, harus sudah dibaptis Roh Kudus. Karena tanpa atau belum dibaptis Roh Kudus, belum ada kuasa untuk menguji segala roh. Belum ada hikmat untuk memahami, membedakan itu roh setan apa roh Tuhan yang bekerja. Ya, perhatikan itu dengan baik supaya tidak salah, supaya tidak rancu. Ya, karena kita harus menggiatkan pemberitaan Injil ini. Kita harus mendukung, mensupport apapun aliran, apapun merek gereja kita. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita support, kita dukung pemberitaan Injil ini. Tujuannya apa? Nanti ada tujuannya juga, saya bahas di bagian terakhir. Nah, itu yang penting. Jadi starting point-nya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kuduslah yang berkuasa, yang mengerjakan segala sesuatunya itu. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan juga, kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari surga. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus itu sendiri, yang tinggal di dalam kita orang percaya dan tinggal di dalam hamba-hambanya, yang mengerjakan berbagai macam bentuk mujizat, berbagai karunia-karunia, berbagai macam hal yang dikerjakan untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil ini. Haleluya, haleluya. Nah, yang kedua, orang yang sudah menerima, ya, Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus itu, dalam pelayanannya itu ada tanda-tanda dari Tuhan yang menyertainya. Itu tadi terjadi, ada orang mengalami kelepasan dari kuasa roh jahat, kejang-kejang, menggelepar-gelepar dan diusir setannya oleh hamba Tuhan itu, setan pergi. Ada yang menerima baptisan Roh Kudus dan ada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan, termasuk bahasa roh dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada yang bersukacita dengan amat sangat, ada kesembuhan-kesembuhan. Itu tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, yang menyertai hamba-hambanya yang melayani, hamba-hambanya yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mendapat karunia Roh Kudus, ya, diurapi oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20. Ya. Saya bacakan langsung kepada kita, ya. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa itu? Kita semua. Tidak peduli dia pendeta, gembala sidang, dia penginjil atau jemaat biasa. Karena dikatakan di sini orang-orang yang percaya, kita semua yang percaya. Dan tadi orang yang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah menerima kuasa. Kalau dia pergi melayani, kalau dia pergi memberitakan Injil ke tetangganya, ya, ke satu desa, bahkan di KKR terbuka di lapangan atau dalam gedung-gedung dan lain sebagainya, atau dalam ibadah-ibadah di gereja, maka tanda-tanda itu menyertainya, ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, ketika Yesus sudah di surga, dan sekarang pun Tuhan Yesus sudah di surga, tetapi hamba-hambanya terus memberitakan Injil ini, terus mereka memberitakan Injil ini, dan mereka pergi kemana saja. Maka ayat 20-nya, Markus 16 ayat 20 ini, ya, dinyatakan di sini bahwa mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini, ya, dalam penginjilan-penginjilan, dalam pelayanan-pelayanan, doa keliling, dalam ibadah-ibadah, dalam apapun itu, hamba-hamba Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, menerima kuasa Allah, Roh Kudus memenuhinya, maka
Tuhan pun turut bekerja meneguhkan firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya ini dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Sekali lagi, kalau ada yang meragukan seperti itu, untuk menguji mujizat, itu diuji oleh orang yang sudah diurapi Tuhan, yang sama-sama ada kuasa Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, dia tidak mampu menguji itu. Ya, dia tidak bisa menguji itu karena tidak ada kuasa. Ya, paling-paling hanya dapat menguji. Oh, ini yang penting ya bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, kalau mau menguji seperti itu, yang belum menerima kuasa Roh Kudus, ya, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kalau mau menguji itu, perhatikan apakah dia sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Perhatikan hamba Tuhan ini, track record pelayanannya. Perhatikan apa yang ia dikerjakan dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Perhatikan dia melakukan mujizat itu dalam nama Yesus atau tidak. Ya, hanya sebatas itu. Tetapi orang yang sudah diurapi Tuhan, hendaklah mengujinya bertindak lebih dalam lagi. Kalau saudara meragukan yang seperti itu, ya, tes, uji dalam nama Yesus. Aku ikat kalau ini bukan roh-roh dari ya, kalau ini roh-roh jahat yang bekerja, yang membuat segala macam keajaiban ini, aku ikat dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat akan terikat. Ya, kita ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya apa? Artinya kuasa Tuhan dari surga akan mendukung doa-doa kita. Dan maka terjadilah kuasa jahat itu terikat. Itu maksudnya. Jadi silahkan diuji, tidak masalah. Asal jangan dihujat. Ingat, asal jangan dihujat. Kalau ada di antara kita yang menghujat, maka kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah tahu Roh Kudus, kita bisa jatuh ke dalam dosa menghujat Roh Kudus, dan itu membuat dosa yang kekal, dosa yang tidak diampuni. Ya, ini yang perlu diperhatikan, karena iblis mau menjebak umat Tuhan tuh dengan itu. Jangan terjebak, jangan ikut menghujat. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Nah, lalu tujuannya apa? Ya, tujuan Tuhan itu memberi kuasa kepada ya hamba-hambanya ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil, lalu memberikan kuasa. Apakah supaya hanya ditonton saja? Apakah itu akan menjadi suatu show, suatu pertunjukan, suatu hanya hiburan, atau itu untuk menjadi olok-olok atau perdebatan? Ya, Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan itu adalah menolong setiap orang percaya dari segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Dan pentingnya, inti pentingnya itu supaya menyelamatkan jiwa-jiwa sebenarnya. Supaya jiwa-jiwa itu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib itu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga mereka ya terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Karena juga dijamah oleh Roh Kudus melalui melihat, melalui mendengar peristiwa-peristiwa ajaib melalui pemberitaan Injil ini, sehingga mereka mau membuka hati dan percaya dalam hatinya, dan mau membuka mulutnya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, saudara, ya, itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kita lihat dalam Roma 10 ayat 10. Ya, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Supaya Injil yang diberitakan dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi, ya, ke ujung bumi, ke pelosok-pelosok, mujizat-mujizat terjadi, hal-hal yang ajaib terjadi, kuasa Allah dinyatakan, kuasa Roh Kudus dinyatakan, ya, supaya orang yang melihat, orang yang mendengar, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan, bahwa dialah Juru Selamat. Jadi bukan untuk memegahkan hamba Tuhan, bukan untuk hamba Tuhan ini menjadi sombong megah,
bukan untuk mencari kekayaan melaluinya, bukan untuk mencari popularitas melaluinya. Jika ada hamba Tuhan yang seperti itu mencuri kemuliaan Tuhan dan akan ada teguran dari Tuhan. Kalau mau bertobat, ya diselamatkan, dipulihkan. Kalau tidak mau, ya meskipun hamba Tuhan bisa binasa juga, saudara. Tidak ada jaminan seorang hamba Tuhan itu tidak bisa binasa kalau melanggar firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Kita semua sama, jemaat Tuhan, jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada jaminan kebal dari dosa. Dan tidak ada jaminan tidak bisa masuk ke neraka kalau tidak bertobat, kalau mencuri kemuliaan Tuhan, kalau salah motivasi dalam pelayanan. Ya. Kalau itu jadi kesombongan, jadi kemegahan diri, menumpuk kekayaan, kesempatan untuk berbuat dosa, selingkuh dan segala macam. Karena dipakai Tuhan kesempatan untuk menghina, menjelekkan hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja Tuhan yang lain. Tentu Tuhan tidak mau begitu. Karena masing-masing orang menerima karunia-Nya masing-masing. Masing-masing gereja juga menerima karunia-Nya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, mari saling dukung dalam pemberitaan Injil, bukan saling ejek, saling olok. Karena masing-masing kita diberikan oleh Tuhan sesuai kasih karunia-Nya. Ya, gereja ini menjalankan mujizat. Oh, gereja sana menjalankan hikmat. Memberi hikmat, begitu. Oh, gereja ini pengajaran. Oh, gereja yang sana penginjilan. Atau hamba Tuhan yang sana penginjilan. Hamba Tuhan yang ini pengajaran. Hamba Tuhan yang ini mujizat. Dan semua suka-suka Tuhan. Jangan kita sampai dibentur-benturkan oleh roh-roh jahat. Ya, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Menahan tutur kata kita dari yang namanya menghakimi dan menghujat. Oleh sebab itu, supaya penginjilan maju. Seperti apa yang dikatakan Pendeta Gilbert Lomoindong tadi, aku ikut memberitakan Injil. Jadi semua ikut memberitakan Injil. Ya, bersaksi, bercerita. Ya, kalau misalnya belum mendapat baptisan Roh Kudus, bisa diminta, berdoa sungguh-sungguh, minta dengan Tuhan. Semua orang boleh mendapatkannya kalau meminta. Dan Tuhan telah janji dalam firman-Nya. Ya, dia akan memberikan orang yang minta Roh Kudus kepadanya. Dalam artian Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang sebagai metrai. Karena orang yang baru percaya, saudara, itu dia dimetrai dengan Roh Kudus. Beda dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya, kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, ya. Harap sopan ya pertanyaannya. Ya. Ya. Karena saya siap membagikan kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada saya melalui hikmat dan melalui pengertian melalui firman Tuhan ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Dukung terus channel ini biar berkembang untuk memberitakan Injil dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kawan-kawan semuanya, para penonton semuanya. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.